Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 1 yang soli dan soliha? Semoga keadaan kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 1 semester 2, bab 8 rukun iman pertemuan kedua. Anak-anak, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang penjelasan rukun iman ketiga, 4, 5, dan 6, yakni rukun iman ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman keempat, iman kepada Rasul Allah. Rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Baiklah anak-anak, agar belajar kita hari ini bernilai ibadah dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari. Mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita simak dulu ya untuk pemanasan, yakni rukun iman, tepuk rukun iman agar kita cepat menghafalnya. Teman-teman, ayo kita belajar rukun iman dengan tepuk tangan. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Tepuk rukun iman. Rukun iman ada 6. 1. Percaya pada Allah. 2. Percaya malaikat. 3. Percaya kitab Allah. 4. Percaya pada Rasul. 5. Percaya hari kiamat. 6. Percaya qada qadar. Nah, itulah tadi anak-anak tepuk rukun iman. Kalian bisa menirukan di rumah agar cepat hafal ya. Oke, anak-anak. Nah, sebelum kita lanjutkan belajarnya, kita mengingat dulu ya pertemuan sebelumnya. Masih ingatkah anak-anak apa itu rukun iman? Ya, rukun artinya dasar atau pondasi. Iman artinya percaya atau yakin. Rukun iman artinya dasar-dasar kepercayaan. Dan jumlahnya rukun iman ada 6. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah menyimak penjelasan rukun iman ke-1, iman kepada Allah, dan rukun iman kedua, iman kepada malaikat Allah. Hari ini kita akan menyimak penjelasan rukun iman yang ketiga, 4, 5, dan 6 ya anak-anak. Nah, anak-anak, rukun iman harus dihafalkan dan diimani. Kita harus memahami dan mengamalkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Kita harus meyakini secara penuh dalam hati. Artinya, kita tidak boleh ragu. Dan kemudian kalau sudah meyakini sepenuh hati, kita juga harus mengucapkan secara lisan. Artinya kita bisa membacakan apa yang kita yakini atau menyampaikan apa yang kita yakini. Kemudian kalau sudah menyampaikan secara lisan, kita juga harus mewujudkan dalam perbuatan sehari-hari, yakni berupa perwujudan secara fisik. Sehingga kita bisa menjalankan ajaran atau syariat Islam dengan baik anak-anak, sehingga kita memiliki keimanan yang kuat, tidak mudah tergoda hati dengan
hal-hal yang tidak baik, dan juga insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan. Baiklah anak-anak, kita akan menyimak penjelasan rukun iman yang ketiga, yakni iman kepada kitab Allah. Apa itu artinya? Artinya kita harus percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasul. Nah, kitab yang wajib kita imani ada 4. Apa saja? 1. Ada kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. 2. Ada kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. 3. Ada kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, untuk kitab Al-Quran ini adalah kitab terakhir yang diwahyukan Allah, dan ini adalah kitab Allah yang paling sempurna untuk semua umat manusia tanpa terkecuali, ya, terutama untuk umat muslim, ya. Kalau kitab-kitab sebelumnya ini khusus untuk umat-umat Allah tertentu, ya, yakni pada masa nabi atau rasul yang membawakan, yang menyampaikan kitab-kitab tersebut. Nah, anak-anak, bagaimana cara beriman kepada kitab Allah? Yang pertama, kita harus meyakini, harus percaya bahwa kitab Allah yang wajib kita ketahui itu adalah 4. Keempatnya tadi adalah petunjuk yang diwahyukan kepada nabi dan rasul, ya anak-anak. Anak-anak, yang kedua, meyakini bahwa kitab umat Islam adalah Al-Quran. Jadi bagi muslim kita diwajibkan untuk mengimani setiap ayat dalam Al-Quran. Kemudian meyakini hanya kitab Al-Quran yang dijadikan pedoman hidup anak-anak. Jadi lewat Al-Quran ini kita akan mengetahui dasar-dasar dalam berperilaku di dunia ini sebaik-baiknya, sehingga insya Allah nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian yang keempat, cara beriman kepada kitab Allah dengan mengaji Al-Quran setiap hari dan berusaha memahaminya. Anak-anak, Al-Quran itu ditulis dengan huruf hijaiyah. Jadi kita harus mempelajari bagaimana cara membacanya dan berusaha memahami apa isi dari Al-Quran. Kemudian kita juga harus mengamalkannya. Kemudian rukun iman yang keempat, yakni iman kepada Rasul Allah. Artinya, kita harus percaya bahwa Allah telah mengutus nabi dan rasul untuk menyebarkan agama Allah. Nabi dan rasul itu adalah utusan Allah, anak-anak. Jadi nabi dan rasul itu juga manusia seperti kita, tapi diberi kelebihan oleh Allah. Dan ada juga yang diberi mukjizat oleh Allah. Rasul membimbing manusia ke jalan yang benar, anak-anak, ya, di dunia, dan agar nanti kita mendapat sayang Allah di akhirat kelak. Nah, ajaran yang paling benar adalah agama Islam. Islam adalah ajaran yang dibawa oleh siapa, anak-anak? Ya, oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Rasul lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yakni Nabi
akhir yang terakhir, yaitu nabi akhir zaman anak-anak. Tidak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW. Dan jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui itu ada 25 nabi. Terus bagaimana cara beriman kepada Rasul Allah? Di antaranya dengan meyakini bahwa nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25 nabi. Meyakini nabi pertama adalah Nabi Adam alaihi salam, dan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya setelah Nabi Muhammad SAW meninggal atau wafat, jika ada orang yang mengaku Nabi utusan Allah, berarti tidak boleh kita percaya ya anak-anak, karena Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, cara beriman kepada Rasul, meyakini Nabi Muhammad SAW adalah nabinya umat Islam yang wajib kita teladani atau kita contoh, baik perkataannya ataupun perbuatannya anak-anak ya. Kemudian contoh yang lainnya, cara mengimaninya menjalankan sholat 5 waktu dan beribadah lainnya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah anak-anak cara beriman kepada Rasul Allah. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Artinya kita harus percaya akan datangnya hari kiamat atau hari akhir ya anak-anak. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Apa itu hari kiamat? Yaitu hari hancurnya alam semesta dan berakhirnya kehidupan dunia, di mana semua alam semesta ini akan hancur anak-anak, dan akan terjadi bencana yang sangat dahsyat. Manusia tidak akan mengetahui kapan hari kiamat itu datang. Artinya hanya Allah lah yang mengetahuinya. Jadi kalau misalnya anak-anak melihat film tentang kiamat, kapan terjadinya hari kiamat, atau ada orang yang mengatakan bahwa dia tahu kapan terjadinya hari kiamat, maka kita tidak boleh mempercayainya ya anak-anak. Karena apa? Yang tahu kapan kiamat itu datang hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita harus mengimaninya, harus percaya bahwa hari kehancuran itu akan datang. Kita harus meyakini bahwa pada hari kiamat semua amal kita akan dipertanggungjawabkan ya. Jadi kalau timbangan amal kebaikan kita itu baik, maka kita akan mendapatkan balasan surga. Tapi kalau timbangan amal buruk kita yang lebih berat, maka kita akan mendapatkan balasan di neraka. Nah, anak-anak, dengan mengimani tentang hari kiamat itu, diharapkan kita punya rasa takut untuk berbuat yang buruk. Ya, kita harus meningkatkan iman dan takwa kita. Cara beriman kepada hari kiamat, yakni kita harus yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Tentunya kita akan menyiapkan bekal amal kebaikan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita meyakini semua perbuatan kita di dunia akan mendapatkan balasannya nanti anak-anak ya. Jadi semua perbuatan kita, baik amal baik maupun buruk, akan
dicatat oleh malaikat Allah dan akan ditunjukkan nanti pada saat hari kiamat atau hari perhitungan. Anak-anak, dengan mengimani hari kiamat ini, orang yang beriman akan masuk surga. Kita harus percaya ya, dan orang yang jahat akan masuk neraka. Kemudian rukun iman yang terakhir, yakni iman kepada qada qadar Allah. Artinya bahwa kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah merupakan kehendak Allah. Contohnya, usia, rezeki, jodoh sudah ditetapkan oleh Allah. Namun manusia harus tetap berusaha atau berikhtiar. Allah memiliki kuasa untuk menciptakan semua yang dikehendaki. Allah memiliki kuasa juga untuk menetapkan semua yang Dia kehendaki. Anak-anak, qada dan qadar disebut juga takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika qada itu artinya adalah ketetapan Allah yang tidak bisa berubah ya. Misalnya kematian. Jadi kematian seseorang sudah dicatat sebelumnya di Lauhul Mahfuz oleh Allah dan tidak bisa mengelak lagi. Sedangkan qadar itu bisa saja berubah ketetapan Allah, tergantung bagaimana manusia itu berikhtiar atau berusaha. Contohnya ketika belajar, anak-anak, dari yang belum bisa ya, seseorang dari yang belum bisa atau bodoh akan menjadi pintar bila dia berikhtiar atau berusaha untuk belajar. Dia miskin, tapi kalau berikhtiar bisa jadi Allah memberikan rezeki kepada orang tersebut sehingga menjadi orang yang mampu. Anak-anak, bagaimana cara beriman kepada qada dan qadar? Yakni dengan cara meyakini sepenuh hati adanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku untuk semua manusia. Jadi, semua manusia sudah mempunyai takdir masing-masing yang ditetapkan oleh Allah. Menerima dengan lapang dada dan sabar atas takdir yang menimpa kita. Meyakini semua rezeki yang kita peroleh sudah diatur oleh Allah. Tetapi manusia juga harus berusaha dengan bekerja keras mencari rezeki yang halal. Anak-anak, dengan mengimani qada dan qadar tadi, manusia menjadi tidak sombong ya. Dan jangan sampai lupa diri bahwa dunia dan segala isinya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, hari ini ada latihan soal ya. Boleh dikerjakan langsung di buku cetak atau ditulis di buku tulis ya. Dan tidak perlu dikirim ke e-learning. Tulis jawabannya saja. Nah, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. 1. Iman artinya apa? 2. Nabi dan Rasul yang wajib dipercayai berjumlah berapa? Kemudian yang ketiga, hanya siapa yang mengetahui kapan terjadinya kiamat? Kemudian yang 4, takdir adalah ketentuannya siapa? 5, segala ketentuan Allah harus diterima dengan bagaimana? Dan 6, malaikat diciptakan Allah dari apa? 7, jika mendapat ketentuan yang baik, maka kita seharusnya bagaimana? Kemudian nomor 8, orang yang timbangan kebaikannya lebih banyak akan masuk kemana? Mendapatkan balasan apa? 9, hari hancurnya seluruh alam semesta disebut hari apa? Kemudian yang ke-10, usia, rezeki, jodoh merupakan ketetapannya siapa? Ya, coba anak-anak kerjakan baik-baik ya. Nanti agar lebih bisa memahami apa itu
rukun iman dan isinya, penjelasannya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah belajar hari ini telah selesai ya. Silahkan disimak kembali materi hari ini supaya anak-anak lebih paham. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.